Tahun depan di F1, kita kedatangan 4 pembalap baru. Ada satu pembalap yang banyak fans inginkan seperti Mick Schumacher, ada juga pembalap yang banyak fans inginkan, dan banyak juga fans yang lebih pengen pembalap lamanya yang balapan, kayak Yuki Tsunoda, dan pembalap paling muda Fernando Alonso, dan ada juga pembalap yang kita tidak inginkan yaitu Nikita Mazepin, yang telah mendapat satu kontrak di tim Haas dan satu masalah yang sedang diributkan. Bukan hanya itu, sponsor-sponsor Haas juga tidak suka gaya balapan Nikita yang sangat agresif. Walaupun sebelumnya sudah ada pembalap dengan gaya balap agresif seperti Max Verstappen, Alex Albon, dan Kevin Magnussen, tapi gaya agresifnya Nikita sangatlah berbeda karena Niki lihat aja sendiri. Mungkin kalau Pietro Fittipaldi yang akan maju untuk Haas tahun depan, banyak fans yang merasa senang karena dua nama besar Fittipaldi dan Schumacher ada satu tim yang sama. Tapi karena performanya yang kurang, baik di Sahir, mungkin juga ada fans yang kurang senang dengan beritanya karena Callum Ilott yang meraih 14 poin di belakang Mick Schumacher, 1 poin di atas Yuki Tsunoda, dan 37 poin di atas Nikita Mazepin, masih belum mendapat kursi untuk 2021. Sedangkan satu-satunya kursi kosong hanya ada di Mercedes yang pastinya dilanjutkan oleh Mahavir Raghunathan. Walaupun begitu, jika Lewis keluar dari Mercedes, pastinya Toto Wolff lebih mending narik George Russell atau pembalap akademi Mercedes lain daripada harus ngambil dari Ferrari. Di Formula 2 sebenarnya ada 3 pembalap Jepang, yaitu Yuki Tsunoda, Nobuharu Matsushita, dan Marino Sato. Tapi yang performanya baik di 2020 hanya Yuki Tsunoda, karena Marino Sato ada di posisi ke-22 di belakang Sean Gelael padahal ikut full season, sedangkan Sean absen 8 balapan. Sedangkan sama kayak Sean Gelael, Nobuharu Matsushita juga nyangkut di Formula 2. Tapi bedanya, Nobuharu punya 15 podium, sedangkan Sean hanya punya 2 piala. Tapi kali ini kita mau bahas tentang Yuki Tsunoda yang di tahun 2018 dia balapan di Formula 4, 2019 Formula 3, 2020 Formula 2, 2021-nya bakal ke F1. Yuki Tsunoda lahir tahun 2000. Artinya Yuki Tsunoda adalah pembalap F1 termuda yang pernah ada. Dan Yuki menjadi pembalap F1 kelahiran tahun 2000-an pertama. Tapi semudah apapun pembalap F1, masih lebih muda Fernando Alonso yang akan pertama kali balapan di F1 tahun depan. Karena umur Yuki baru 20, artinya umur Yuki adalah setengah umur Kimi Räikkönen yang sekarang sudah berumur 41 tahun. Di umur 9 tahun, Yuki balapan East Japan Junior Express Class dan mendapat hasil akhir ketiga. Di tahun 2010, Yuki baru masuk karir go-kart internasional di JAF Junior Karting Championship Cadet Class dan mendapat hasil akhir ke-6 yang di tahun 2011-nya mendapat hasil akhir ke-5 dan 2012-nya mendapat hasil akhir ketiga. Tahun 2016, Yuki naik pangkat ke Formula 4 Jepang dan mendapat hasil akhir ke-16 dengan mendapat 1 podium dan 30 poin dengan hanya mengikuti 2 balapan. Sejak itulah Yuki Tsunoda mendapat sponsor dari Honda. Karena sudah mendapat bantuan dari Honda, di tahun 2017 Yuki mulai balapan full-time Formula 4 Jepang bersama Honda Formula Dream Project. Dan Yuki mendapat hasil akhir ketiga dengan 3 win dari 6 podium dan 173 poin. Di tahun 2018-nya, Yuki memenangkan seri Formula 4 Jepang dengan 7 win dari 11 podium dan 245 poin. Di tahun 2019-nya, Yuki pindah untuk tinggal di Swiss setelah mendapat kontrak dari Genzer Motorsport untuk balapan di Formula 3 utama atau Formula 3 Eropa. Di tahun pertamanya, Yuki mendapat posisi akhir ke-9, sedangkan Robert Schwartzman memenangkan serinya. Marcus Armstrong posisi kedua, Juri Vips ke-4, dan Yuki Tsunoda ke-9. Tapi karena Yuki mendapat 1 win dari 3 podium di tahun pertamanya dengan tim yang kurang baik, sehingga Red Bull tertarik untuk mengangkatnya ke Formula 2 untuk tahun 2020. Tapi sebelum masuk Formula 2, di tahun 2019, Yuki juga ikut Euro Formula Open dengan mendapat hasil akhir ke-4 dengan 151 poin, 1 win dari 6 podium. Euro Formula Open tahun 2019 dimenangkan oleh Marino Sato, sedangkan saat keduanya masuk Formula 2,
Marino Sato berada di posisi ke-22, sedangkan Yuki langsung berada di posisi ketiga, hanya berselisih 1 poin di belakang Callum Ilott dengan 3 win dan 7 podium. Dan karena itulah, Red Bull tertarik untuk mengganti Denny Kvyat dengan Yuki Tsunoda. Di tahun 2020, Yuki juga ikutan Toyota Racing Series. Padahal Yuki sedang disponsori oleh Honda. Di Toyota Racing Series, Yuki mendapat posisi akhir keempat dengan 1 win dari 3 podium dan 257 poin. Kalau kita lihat-lihat dari proses karirnya, Yuki terlihat bisa menyesuaikan mobil barunya dengan cepat, sehingga Yuki bisa mendapat hasil-hasil bagus di tahun pertama dari setiap seri yang diikutinya. Tidak seperti yang bilang tidak nyaman dengan mobilnya sehingga pindah tim, padahal udah jelas Formula 2 itu spek car. Sampai di sini dulu videonya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan kalau mau ada ide di video baru, jangan lupa komen di bawah ya. Bye.